asisten. Betul, pilihan Allah adalah yang terbaik. Sudah, setelah dia sampai di kerajaannya, asisten dikeluarin dari penjara. Tanya, asisten, maafin saya, ternyata betul ucapan kamu, semua yang Allah pilih itu yang terbaik. Jadi jangan coba-coba milih sendiri. Itulah fungsinya sholat istikharah. Kita minta dipilihkan oleh siapa? Allah. Sudah. Kemudian raja cerita, tadi kamu tahu nggak yang jari saya putus dulu, yang kamu gara-garanya saya penjarakan, gara-gara kamu ngomong itu jari putus terbaik. Terbaik dari mana? Saya marah, saya penjari kamu. Hari ini saya selamat gara-gara jari saya putus. Baik, ibu-ibu sekalian, inikah takdirku? Sekarang lihat, kita mau berbicara tentang takdir dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam 7 poin. Kita akan berbicara takdir dalam berapa poin? 7. Yang pertama, apa itu takdir dan apa yang berkaitan dengan takdir? Yang pertama, yang 4 poin pertama, kita akan berbicara apa sih takdir itu dan apa yang berkaitan dengan sesuatu yang namanya takdir. Supaya apa? Hidup di dunia ini tenang. Supaya apa? Tenang. Kalau bahasa orang lebaynya, kita ini bisa tenang kok naik pesawat dalam keadaan kita tidak ngerti itu pilotnya pakai narkoba apa enggak. Kemarin yang pilot pakai narkoba ke arah Bali ya? Kemana itu? Penerbangan, enggak usah nyebut merek, live. Bisa kena UU ITE. Ini subscriber baru naik, rusak lagi ntar. Nah sudah, maka jamaah sekalian, kita tidak tahu itu pilotnya dalam keadaan ngantuk apa tidak, kita tidak tahu SIM-nya dia asli atau beli, kita tidak tahu bahwa ini perjalanan tujuan Bali sama dia kita mau dibawa kemana. Tapi kenapa kita bisa yakin? Sementara di dunia ini Allah dalam tanda kutip adalah pilot kehidupan kita, kenapa kita lebih percaya kepada pilot manusia dibanding pilot yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim? Nah begitu. Yang pertama, keimanan kepada takdir itu merupakan pokok rukun iman. Pokoknya rukun iman, jadi asas pondasi yang terpenting di antara rukun iman itu adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Artinya mengimani takdir, dan ini lafaz yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, artinya memang ada takdir itu yang buruk, tapi buruk untuk kapan? Saat ini. Di mata siapa? Manusia. Maka itulah jangan pernah mentertawakan perannya orang lain. Ayo kita masing-masing fokus dengan peran kita. Peran kita apa? Fokus di sana. Nggak usah kemudian sok masuk dan memerankan perannya orang lain. Nah maka fokus saja peran kita di mana. Nah maka saat itu ketika kita melihat takdir kita, maka insya Allah saat itu merasa kok gini banget ya. Perasaan saya lahir dari ibu yang sama, lahir dari ayah yang sama. Kenapa kakak saya seperti itu, saya kok seperti ini? Itu kan perkara yang sehari-hari muncul. Nah maka ketika itu Bu, jangan pernah melihat takdirnya orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu diuji dalam kapasitas yang sama, cuma bentuknya berbeda. Tidak ada cerita ujian enteng, itu tidak ada. Semua ujian pasti berat. Cuma kalau kita ngelihatnya kepada orang dengan pandangan mata kita, kok enak ya? Rumahnya di Bali, rumahnya indah, di depannya ada taman, ada ayunan, ada burung apa itu? Jalak harupat. Oh, jalak Bali. Ada burung jalak Bali, kemudian keluar punya beberapa kamar yang asik, ada kolam renangnya. Itu kalau kita ngelihat kan. Tapi coba lihat sekarang jari kakinya ada apanya. Nah, maka itulah manusia ini. Kalau orang Jawa bilang sawang sinawang. Saya ngelihat ibu-ibu enak banget ya. Ibu-ibu ngelihat saya enak banget. Anda enggak
Jangan cerita, nanti kita minta tukar posisi nih. Nah, maka Anda kan ngelihatnya sekarang. Anda nggak ngelihat bagaimana saya dulu kalau malam nggak bisa tidur gara-gara harus ngapalin pelajaran, bagaimana harus ngapalin vocabulary bahasa Arab, bagaimana kemudian ketemu guru yang killer. Tahu nggak guru killer kalian? Itu orang Mesir, kepalanya gede banget kepalanya. Tapi saya khawatir nggak berkah ilmu saya nanti. Tapi tanya Ubaidiyah, insya Allah tahu dia. Saya tidak nyebut namanya, itu dosen dari Mesir, tubuhnya sebesar pintu, gede tinggi. Saya pikir apa Fir'aun dulu segini ya? Ternyata waktu kita ke museum Fir'aun, ya ternyata kecil-kecil dia, nggak terlalu besar. Bahkan Fir'aunnya Nabi Musa itu malah tubuhnya lebih pendek lagi, tidak sebesar Fir'aun yang lain. Nah sudah, itu kalau marah tahu enggak? Itu kalau pas pelajaran itu enggak boleh nulis, haram nulis pas pelajaran beliau. Beliau bilang, dengerin, kalian ngerti, semua yang saya sampaikan ada di buku kalian. Dan memang orangnya apal. Sudah, teman saya nulis, astagfirullah, nulis dia pas paling depan, namanya Jayadi Hasan, sekarang menjadi asistennya Ustadz Zaitun Rasmin, yang kemana-mana dampingi Ustadz Zaitun Rasmin. Nulis, ditanya sama Ustadz tersebut, kenapa nulis? Dia bilang, loh saya cuma nulis basmalah Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadznya bilang basmalah fi awalid dars wa hadha fi wasatid dars. Nulis basmalah itu di awal pelajaran, ini sudah tengah-tengah kamu baru nulis. Anda tahu bagaimana yang dilakukan? Itu penanya dilepas. Gimana ngelepasnya ini? Kemudian ujungnya ini digigit, dibalikin lagi, dimasukkan ke kantongnya itu murid dalam keadaan terbalik yang tintanya bakal turun. Pas hari itu pakai baju warna putih, itu belajar begitu. Pelajaran selesai pulang dia, itu udah tinta semua tuh. Dan ada satu teman saya, pas ini tanya Ubaidiyah ini, pas depan meja dosen. Dan beliau ini paling anti murid ngantuk. Ternyata yang paling depan, Anda tahu diapain? Dipegang kepalanya. Dalam keadaan si dosen ini kepalanya Masya Allah luar biasa gedenya. Waktu istirahat kita tanya, gimana rasanya? Pernah lihat film kartun gak katanya? Yang apa itu? Yang kalau kejedot tiba-tiba di atas kepala ada burung-burung kecil, cuit, 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 cuit. Percis itu katanya dia. Subhanallah. Nah sudah, maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, jangan melihat takdirnya orang lain, tapi fokus dengan siapa? Diri sendiri. Karena setiap orang itu oleh Allah diuji, kapasitas ujiannya tidak mungkin berbeda. Karena kalau kapasitas ujiannya berbeda, nanti kita bakal protes, ya Allah ujian dia kok ringan, saya kok berat. Jadi kapasitasnya ujian itu sama, cuma dalam bentuk yang berbeda. Kenapa terkadang kita melihat ujian orang lain kok ringan? Karena Anda posisi komentator. Coba komentator bola, bisa yang sekali pemirsa, coba dia tahan sedikit itu bola, kemudian dia tendang sedikit ke kiri, pasti gol. Tapi yang main telat 1 detik saja direbut itu bola sama lawan. Jadi tidak bisa kita ngomentarin orang lain. Tahu tidak kalau orang lain, na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah, kecelakaan, kakinya patah, terus yang kakinya patah ini teriak-teriak, oh kita bilang gak usah cengeng, masih ada kaki satunya, cengeng banget. Ketika orang lain yang kena. Tadi kita pulang dari Masjid Baitul Ma'mur, ada kecelakaan, itu yang korbannya udah tiduran di pinggir trotoar. Saya kira aduh mati ini orang. Teman saya bilang aman tat, perutnya masih goyang. La haula wala quwata illa billah. Ini ada orang kecelakaan udah sampai gak bisa bergerak, dia bilang apa? Aman, perutnya masih. Jadi indikasi orang masih aman itu kalau perutnya napasnya masih. Ini kan menertawakan ujian orang. Hati-hati bisa kualat antum nanti. Bukan antum tadi ya, Erik kayaknya tadi ya. Nah sudah, maka apa bu? Ketika ujian itu mengenai orang lain, kita yang melihat terasa apa? Alah cuma gitu aja. Tapi ketika kena diri kita sendiri, maka terasa begitu apa? Besar.
cuma kena pisau dapur dikit. Potong bawang, kena pisau dikit, itu nggak terima. Kalau ini nggak heboh, nggak terima. Darahnya ditekan. Wah, ketika sudah mulai keluar darahnya, dikasih jalan dikit biar kayak netes gitu. Kemudian kamera 360. Posting status, tulisannya apa? Hampir saja nyawa melayang. Coba kalau ujiannya siapa? Diri. Maka jangan pernah merasa paling menderita, karena boleh jadi orang lain jauh lebih menderita. Cuma mereka itu tidak mengumbar penderitaannya, sementara kita ember. Mbak, suamiku. Kenapa suamimu belum bangun jam segini? Sementara orang lain suaminya nggak pulang, dia cuma suaminya belum bangun. Nah, tenang aja. Nah, sehingga perkara takdir, perhatikan ibu-ibu, perkara takdir ini rukun iman. Sehingga ketika dia dikatakan rukun iman, kalau satu di antara yang 6 itu, rukun iman berapa? Nomor 1, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir khair apa? Baik. Entah itu takdir yang saat ini kita pandang baik, sehat, kaya, lancar, tidak ada masalah, atau dengan takdir syarrihi. Syarr itu apa? Buruk, yang saat ini sedang dipandang buruk oleh manusia. Nah, berarti keimanan dengan takdir, Bu, ini oleh Allah dalam tanda kutip kita dipaksa untuk mengimaninya, bukan karena Allah ingin menyusahkan, tapi supaya hidup kita nyaman. Supaya apa? Supaya kita ini nggak terlalu repot. Udahlah, maka saya punya prinsip dalam hidup 3. Jangan ditulis, dengerin aja. Ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya, ikhtiar secukupnya. Kalau waktu ikhtiar apa? Secukupnya. Tapi kalau urusan ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya. Antum jangan salah paham. Ibadah sebaik-baiknya, doa sebanyak-banyaknya, ikhtiar secukupnya. Maka nanti semuanya insya Allah akan berjalan sesuai dengan ketetapan Allah. Poin kedua, berarti kalau poin pertama, takdir ini bukan perkara ringan tapi perkara apa? Berat, karena dia termasuk rukun iman. Yang ketika salah satu di antaranya kita tidak mengimaninya dengan benar, itu menjadikan iman kita cacat. Na'udzubillah min dzalik. Nomor 2, takdir itu jamaah adalah bentuk rahmat dan kelembutan Allah. Takdir itu apa? Bentuk rahmat dan kelembutan Allah. Apa maksudnya takdir itu adalah bentuk rahmat dan kelembutannya Allah? Kita ini kalau disuruh ngurus diri kita sendiri gak akan beres. Maka oleh Allah kita ini dituliskan takdir kita berapa tahun sebelum kita diciptakan? 50.000. Tujuannya apa? Supaya kita berjalan di dunia ini dengan penuh ketenangan, kenyamanan, nggak usah panik. Maka kalau ada pertanyaan, panik gak? Ya paniklah, masa enggak? Itu orang nggak ngerti takdir. Kalau orang ngerti takdir, hidupnya dia akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu takdir ini bentuk rahmat dan kelembutannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika takdir itu bentuk rahmat dan kelembutannya Allah, maka tidak ada takdir yang buruk. Tidak ada takdir yang buruk. Karena apa? Ini bentuk rahmat dan kelembutan Allah. Dalilnya apa? Anda buka dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud sanadnya sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu lil mu'min." Aku ini kagum dengan orang yang iman. Lihat, orang yang iman. Berarti ini bukan level Islam. Karena Islam itu levelnya ada berapa? 3. Islam, iman, ihsan. Kalau Islam itu baru sekedar mengamalkan ritual saja.
Sholat dia sholat, puasa dia, baca Al-Quran, itu baru level Islam. Nanti ketika ritual peribadatan itu sudah mulai masuk di dalam hati, dia masuk level apa? Iman. Nah kalau iman ini Bu, ini mainnya sudah urusan hati, mantep. Itulah maka perlunya kita memperbaiki apa? Keimanan, mantep. Sampai Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita, kalian akan sampai pada taraf di mana kalian diganggu oleh setan. Yang kata Rasulullah apa? Setan itu membisikkan ke telinga kalian, kamu yang nyiptain siapa? Allah. Langit yang nyiptain siapa? Allah. Bumi yang nyiptain siapa? Allah. Laut, gunung, semua Allah semua. Binatang, tumbuhan, semua Allah. Endingnya apa? Terus yang nyiptain Allah siapa? Coba. Jawabannya apa? Majelis Taklim Khadijah loh ini. Jangan bikin malu. Terus yang nyiptain Allah siapa? Dan itu pertanyaan oleh Nabi Muhammad tidak diingkari pertanyaannya. Nabi Muhammad mengatakan pada titiknya kalian akan sampai pada pertanyaan wa man khaliqullah. Terus yang menciptakan Allah siapa? Maka dijawab oleh para ulama dengan jawaban mantik. Mantik itu mantik itu ilmu kalam yang menjadikan orang itu nggak bisa jawab lagi. Contoh, sambal itu bersih apa kotor? Sambal bersih apa kotor? Bersih? Coba taruh kantong. Loh kenapa katanya bersih? Bersih dimakan? Nah itu namanya mantik. Jadi mengajak orang berpikir yang kalau kita balik omongannya dia akan bersih apa kotor? Bersih. Coba taruh kantongmu. Loh, kotor. Loh, kalau kotor kok dimakan? Bersih. Itu namanya ilmu mantik. Dan itu dalam perdebatan dipelajari. Namanya mantik. Nah, ilmu mantik dijawab oleh para ulama dengan apa? Kalau Allah itu diciptakan, maka Allah bukan pencipta. Karena Allah itu Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, maka tentu Allah lam yalid walam yulad, maka Allah tidak mungkin diciptakan. Maka dalam sifatnya Allah al-awwalu wal akhir, Allah adalah yang permulaan, tidak ada yang mengawali, dan Allah itu adalah yang terakhir dan tidak ada yang mengakhiri. Artinya itulah Allah. Nah tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, kalau sampai pada pertanyaan itu, apa jawaban kita? Qul amantu billah. Ucapkan satu, selesai urusanmu. Aku beriman kepada Allah. Atau ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Dari sini maksudnya apa? Ada ranah yang akal kita nggak akan sampai ke sana. Terus kalau akal kita nggak sampai, terus mempercayainya dengan apa? Yo balik iman tadi. Itulah yang menjadikan kita perlu terus memperbaiki apa? Iman. Nah, maka takdir ini jamaah, ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Sekarang begini, Rasulullah bersabda, ajaban li amril ajibtu lil mu'min. Aku kagum sama orang yang iman. Yang Rasul puji bukan sosok orangnya, tapi apanya? Sifat imannya. Sama ketika Nabi Muhammad memuji perempuan dari suku Quraisy, Rasulullah bilang apa? Khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Perempuan terbaik yang pernah menaiki unta, artinya perempuan Arab yang terbaik, itu dari suku apa? Quraisy. Terus bilang, oh berarti Rasulullah rasis dong. Mentang-mentang Rasul dari Quraisy, perempuan terbaik dibilang dari suku. Ternyata mereka itu baik bukan karena suku, tapi karena sifat. Siapa yang memiliki sifat seperti mereka, maka mereka ikut dalam kebaikannya dan kemuliaannya. Apa sifatnya? Dua. Nomor satu, ahnahu ala tifl, sama anak paling perhatian. Itu perempuan Quraisy. Tidak ada ceritanya anak orang-orang Quraisy dipegang pembantu, itu tidak ada. Perhatian betul, kebersihannya, kedisiplinannya, bahasanya, sopan santunnya, akhlaknya, kesehatan, perhatian. Sifat yang kedua, wa ar'ahu ala zaujin dzatu yadi, sama suami paling pengertian. Sama anak perhatian, sama suami pengertian.
Kalau ibu-ibu punya sifat itu, berarti Anda muncul dalam kemuliaan. Dan pengertian kepada suami apa? Ya lihat dong suaminya. Kalau udah mulai sering-sering pakai parfum, pakaian mulai dijaga, ya pengertian lah. Faham kan? Lebih bagus Anda tidak faham. Karena ada perkara-perkara yang kalau kita tahu malah nyesek dalam hati ya. Mendingan nggak usah tahu. Antum ngerti tapi. Nah sudah. Maka begini Bu. Perhatikan. Kenapa takdir itu bentuk rahmat dan kasih sayang Allah? Rasulullah mengatakan ajibtu li amril mu'min. Aku kagum betul sama orang yang iman. Jadi kalau ngomong iman urusan apa tadi? Hati. Mantep betul hatinya. Kenapa? Ma yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairan lahu. Hadis riwayat Ahmad, hadisnya sahih. Tidaklah Allah tetapkan takdir untuknya apapun itu, kecuali pasti baik baginya. Jadi coba sekarang yang sedang merasa, ya Allah berat banget ya Allah, tapi menurut Nabi Muhammad itu terbaik. Coba Umar, sakit nggak? Kaki gimana kaki? Bisa diputar-putar begini bisa? Begini bisa? Udah bisa ya? Itu kan perasaan kita sekarang. Perasaannya apa? Kok sampai Allah beginiin saya ya? Ada apa ini? Itu saat ini mungkin sesuatu yang kita tidak bisa mengambil apa hikmahnya. Tapi Rasul katakan pasti itu yang terbaik. Pernah dengar cerita raja dengan asistennya? Kemanapun raja pergi, asistennya mesti mengikuti. Suatu hari raja mau tidur, asisten tidur. Raja mau makan, asisten makan. Raja mau jalan, asisten jalan. Raja mau rekreasi, asisten ikut rekreasi. Seperti Mayor Teddy. Tahu? You know? Kenapa? Rahasia lah. Nanti ketahuan kalau saya orang dekatnya beliau. Jangan. Gak enak. Nanti Anda minta proyek sama saya. Sudah? Pokok kemanapun raja pergi, ini asisten sama dia terus. Suatu hari, karena namanya asisten, ikut terus. Ini raja berburu. Saking semangatnya berburu, itu raja tidak sadar telah melewati batas kerajaannya, masuk ke daerah orang lain. Maka ditangkaplah, tangkap raja, ditangkap asisten ditangkap. Nah, sebelum cerita raja ditangkap ini, ada sesuatu yang bikin raja marah. Nah, itu salah ceritanya, bukan asisten ditangkap. Ada sesuatu yang bikin raja marah. Apa yang bikin raja marah? Apapun yang ditanya oleh raja, jawaban asistennya cuma satu. Al khairatu fi makhtarahullah. Tidak usah khawatir, yang terbaik itu pilihan Allah. Jadi Allah pilihin apapun itu yang terbaik. Suatu hari raja itu jarinya mau putus kena pisau. Raja tanya, asisten, ini firasat apa? Baik. Marah raja, gimana ceritanya jari saya hampir putus, kamu bilang? Karena raja marah, asisten di penjara. Masukin dia penjara. Sudah masuk ke penjara. Sudah lama ceritanya, dia lupa asisten di penjara segala macam. Raja berburu. Ketika berburu, dia lupa keluar dari daerah kekuasaannya, masuk ke daerah kekuasaan orang lain. Ternyata ditangkap pas di daerah kekuasaan orang lain tadi, membutuhkan tumbal untuk dewa mereka. Maka raja dilucuti mulai kepala sampai kaki, dilihat rambut bagus-bagus. Karena ini persembahan, tidak boleh cacat. Hidung bagus, keren hidungnya. Pipi keren, ada lesung pipinya. Bibir bagus bibirnya. Sekarang bibir tipis malah nggak bagus. Kalau zaman dulu orang kan suka bibirnya apa? Tipis. Sekarang udah berubah. Sekarang bibir itu kalau nggak jedir, itu katanya kurang wow gitu ya, kurang wow gitu. Sudah dicek leher semua rapi, api dinyalain tak, dus sudah. Itu raja udah diangkat, tang, hampir dibakar. Screening terakhir, fit and proper test. Dicek sama orang terakhir, ntar tunggu dulu, ini untuk dewa, tidak boleh sembarangan. Cek, ketahuan ternyata jarinya apa? Putus. Wait, nggak bisa ini. Kenapa nggak bisa? Jarinya putus. Dan ini cerita, bukan cerita dongeng. Anda buka dalam kisah kekhilafahan zaman dulu, itu ada ceritanya. Duh, kok jarinya putus? Udah balikin, nggak bisa jadi tumbal karena dia cacat. Bajunya dikembaliin, kudanya dikembaliin, senjatanya dikembaliin, itu pulang ke kerajaannya.
Sepanjang jalan yang dia ingat siapa? Asisten. Betul, pilihan Allah adalah yang terbaik. Sudah, setelah dia sampai di kerajaannya, asisten dikeluarin dari penjara. Tanya, asisten, maafin saya, ternyata betul ucapan kamu, semua yang Allah pilih itu yang terbaik. Jadi jangan coba-coba milih sendiri. Itulah fungsinya sholat istikharah. Kita minta dipilihkan oleh siapa? Allah. Sudah. Kemudian raja cerita, tadi kamu tahu nggak yang jari saya putus dulu, yang kamu gara-garanya saya penjarakan, gara-gara kamu ngomong itu jari putus terbaik. Terbaik dari mana? Saya marah, saya penjari kamu. Hari ini saya selamat gara-gara jari saya putus. Berarti ada hikmahnya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu asisten, kamu saya penjara hikmahnya apa? Asisten mikir, itulah raja. Mulai masuk penjara hari pertama sampai tadi saya keluar, saya tidak ngerti hikmahnya apa saya di penjara ini. Setelah engkau cerita, saya baru ini hikmahnya. Coba saya nggak di penjara, kalau kamu berburu kan saya ikut. Pasti dong asisten. Terus kalau kamu tidak jadi tumbal, kira-kira yang jadi tumbal siapa? Kamu dong. Iya. Coba, itu loh takdir. Maka takdir itu Allah ciptakan karena rahmat dan kasih sayang Allah. Berarti ketika hikmahnya belum tampak di pandangan mata kita, sabar. Kalau hikmahnya belum kelihatan, maka sabar. Maka Rasulullah mengatakan, aku sungguh kagum kepada orang yang beriman, karena tidaklah Allah menetapkan ketetapan takdir untuknya kecuali ketetapan itu yang terbaik untuk dia. Sampai Anda buka ucapannya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu ngomong apa? Kalau Anda tahu serapi itu Allah mengatur takdir Anda, jadi serapi itu Anda lahir dari ibu siapa, bapaknya siapa, dari suku apa, dengan pendidikan bagaimana, kemudian Anda kerja di mana, kemudian Anda diuji dengan penyakit apa, kemudian Anda dinikahkan dengan siapa, Anda punya anak berapa. Kata Ibnul Qayyim apa? Kalau kita tahu rahasia rapinya pengaturan Allah atas takdir kita, tadzubu hubban, maka kamu akan meleleh karena cinta kepada Allah. Coba dari raja sama asisten, Allah ciptakan skenarionya begitu. Saya kasih kisah pribadi. Tidak ada takdir yang jelek. Saya pernah pinjem mobilnya SDU, mobil yayasan kami, saya dakwah. Saya pinjem karena waktu itu umi saya mau ke Jakarta, ada acara nikah. Karena umi saya ngajak keluarganya, maka perlu mobil yang besar. Maka saya pinjem mobilnya yayasan. Nah, cuma mobil itu keluar bersama mobilnya abah saya. Sudah, mobil abah saya ban depannya tipis, ban belakangnya masih tebel. Maka mobil itu kan yang penting yang depan. Maka saya ngomong ke kakak saya, "Dang, mobil putih tolong bannya dipindah. Yang belakang taruh depan, depan taruh belakang." Sip, sudah. Saya tidak tahu karena saya tidak di rumah. Sudah, singkat cerita, berangkatlah mereka ke Jakarta segala macam. Jam setengah 12 malam saya ditelepon. Kaget ya? Sama saya juga. Ini mobil hitam, mobilnya yayasan, bannya pecah. Bannya pecah. Saya pikir kalau bannya pecah, habis itu orang di mobil itu. Kok untung, kata kakak saya, yang pecah ban belakang. Oh ya udahlah, alhamdulillah. Apa mama sehat, tidak ada apa-apa. Ya sudah, selesai sudah saya lanjut kegiatan. Setengah 12 malam ini, beberapa hari kemudian ketika mereka pulang, saya lihat mobil abah saya, kok bannya tetap. Saya panggil kakak saya, kan ana suruh pindah inti ban ini. Dibilang, lo inti ngomong mobil hitam. La haula wala quwata. Saya bilang mobil abi, mobil putih, pindah ke depan. Ternyata subhanallah ketahuan hikmahnya. Mobil hitam yang kakak saya salah faham, akhirnya bannya dibalik, depan taruh belakang, belakang taruh depan. Ternyata ban depannya itu ada pecah. Kakak saya tidak tahu kalau itu ada pecah, dipindah ke belakang. Dan karena kakak saya salah faham, akhirnya coba itu yang pecah ban depan, habis itu mobil. Justru karena kakak salah faham, ternyata ada hikmahnya. Karena kalau yang pecah ban belakang relatif lebih aman, subhanallah. Karena awalnya ban depan ada bopengnya, jadi kena sobek, kena trotoar, itu ada lubangnya gitu loh.
Nah itu sama kakak saya dipindah ke belakang. Padahal yang saya suruh bukan mobil hitam tapi mobil putih. Karena salah, itulah takdir Allah yang mengantarkan untuk kita dapat takdir selamat. Dan seperti itu saya yakin di kisah kehidupan Anda pasti ada. Nah cuma artinya jangan malu di akhir. Terlanjur marah ternyata baik. Aduh, terlanjur dulu saya ngamuk-ngamuk, saya teriak-teriak, ternyata takdir yang zaman dulu saya marah sekarang mendatangkan apa? Kebaikan. Maka poin kedua, yakin setiap takdir pasti membawa kebaikan. Karena takdir itu datang dengan rahmat dan lemah lembutnya siapa? Allah. Yang ketiga, Anda buka surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Surah apa? Al-Hadid ayat berapa? 22 dan 23. Apa sih fungsi Allah menetapkan takdir? Itu jawabannya Al-Hadid 22 dan 23. Apa hikmah Allah menuliskan takdir? Dijawab oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah terjadi musibah apapun. Anda tahu arti musibah? Musibah itu apapun yang terjadi dan tidak menyenangkan. Itu namanya musibah. Mau kita kena panas, mau kita kemasukan duri di kaki kita, mau capek, sakit, nangis, sedih, itu semuanya namanya apa? Musibah. Pokok kejadian di kehidupan kita yang tidak menyenangkan, itu namanya musibah. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, ma asaba min musibatin, tidaklah terjadi musibah apapun fil ardi, yang terjadi di muka bumi, wala fi anfusikum, dan tidak pula yang terjadi dalam kehidupan kalian, di dalam diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Sebelum kejadian itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang perkara seperti itu untuk Allah kecil dan mudah sekali. Nah, berarti pada ayat yang ke-22, tidaklah terjadi apapun kecuali atas kehendak siapa? Allah. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 sebelum kejadiannya terjadi. Dari sini tahu Nabi Musa debat sama Nabi Musa berdebat dengan Nabi Adam, tahu? Tahu lah. Cuma mungkin saya mau cerita apa Anda belum tahu ya, tapi kalau saya ceritain insya Allah Anda tahu. Jadi Nabi Musa itu ketemu Nabi Adam di atas langit sana. Terus Nabi Musa itu protes, Musa nggak keren Kenapa? Gara-gara kamu kita semuanya jadi korban turun dari surga ke dunia. Lu kok gara-gara saya? Iya, kamu kan nggak boleh makan buah khuldi itu, tapi akhirnya kamu makan. Karena kesalahanmu kita semua turun ke dunia, ke bumi. Katanya siapa? Nabi Musa. Apa jawabannya Nabi Adam? Adam, apakah engkau menyalahkanku atas ketetapan takdir yang Allah tuliskan untukku, yang aku tidak bisa menghindarinya, yang takdir itu telah Allah catatkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan aku. Jadi Nabi Musa bilang apa? Ini bukan salahku, tapi itu memang kehendak Allah yang Allah telah tetapkan untuk saya 50.000 tahun sebelum saya diciptakan. Terus Nabi Muhammad bilang apa? Fahajja Adamu Musa. Nabi Adam menang debat lawan Musa. Berarti Nabi Muhammad mengiyakan jawaban Nabi Musa itu benar. Setiap apapun yang terjadi, itulah yang dituliskan oleh Allah untuk hidup kita. Sampai situ paham? Terus manfaatnya apa? Ayat 23. Ayat berapa? 23. Ini Anda tulis bagus ini ayat 23 ini. Karena apa? Supaya kalaupun nanti Allah takdirkan dalam kehidupan kita ada sesuatu yang kurang menyenangkan, sudahlah. Kalau kemudian Allah takdirkan Anda mendapatkan takdir yang membahagiakan, yo tenang juga. Artinya kalau seneng-senengnya tidak terlalu, kalau sedih-sedihnya juga nggak terlalu. Kita baca ayatnya. Al-Hadid ayat berapa? 23.
likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya apa sih? Likai la ta'sau. Ta'sau itu artinya menyesal. Supaya kamu tidak menyesali apa yang luput darimu. Luput itu apa? Apa yang tidak kamu dapatkan, supaya tidak menyesal. Misalkan daftar kuliah fakultas apa? Fakultas yang susah banget masuknya apa? Mau susah? Bagi saya mudah itu. Apa coba? Fakultas yang susah masuknya apa? Anda masuk fakultas apapun, ujiannya tetap ekonomi. Betul? Cocok? Anda mau kedokteran, mau fakultas pertanian, mau peternakan, ujiannya tetap apa? Ekonomi. Bener gak? Nah sudah, misalkan Anda mau masuk fakultas kedokteran, cita-cita betul dari kecil udah pengen jadi dokter, sampai mulai kecil udah belajar. Ini saya harus belajar ini supaya nanti tesnya mudah. Sampai SD, SMP, SMA, mau masuk kuliah masih mengikuti apa? Pelatihan supaya nanti tesnya lancar. Ada pelatihan, ada segala macam dia ikuti. Sudah, pas ujian dia kerjakan sesuai dengan apa yang telah dia pelajari. Qadarullah tidak diterima. Dalam keadaan ikhtiarnya sudah sangat maksimal. Ternyata apa? Tidak diterima. Ayat ini berlaku supaya apa? Kalau gagal mendapatkan apa yang kamu cita-citakan, kamu tidak terlalu sedih. Jawabannya apa? Oh, memang Allah takdirkan untuk saya bukan yang ini. Bukan yang ini. Ada saya punya teman, cinta betul sama tetangganya dia perempuan. Pengen nikah, udah mulai pacaran tuh mulai SMA, pacaran mulai SMA. Sayang betul. Waktu nikah, ternyata si perempuan tadi dijodohkan sama bapaknya dengan anak teman bapaknya. Dijodohin, nikah, sedih dia. Wah, curhat telepon, Rifki, anak mau bunuh diri. Anak bilang, ayo anak bantu. Mau, ini kan ya namanya cogil, cowok gila. Hanya gara-gara urusan percintaan mau bunuh. Bah, ini nggak kui banget. Nah sudah, apa yang terjadi? Setelah ditenangkan, bukan cuma saya, sampai datang ke psikiater. Psikolog, psikiater, semua dia datang. Subhanallah, beberapa tahun setelah kejadian gagal nikah itu, dia ditelepon sama pacarnya dulu yang gak jadi dia nikahin. Ditelepon cerita apa? Aku kena kanker payudara dan harus diangkat. Mulai dia WA, Rifki, ternyata, nah coba. Sudah, setelah selesai, ternyata itu sel kanker sudah merambat, akhirnya dua-duanya, dan tidak sampai setahun ternyata perempuan itu meninggal. Dia pikir, coba dulu saya nikah sama dia, anak saya nggak punya ibu sekarang. Coba, jadi artinya ketika kita luput sesuatu yang kita inginkan, bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena di saat itu Allah ingin menyelamatkan Anda dari suatu takdir yang Allah tidak kepingin takdir itu mengenai Anda. Maka ucapkan apa? Qadarullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Alhamdulillah, Anda orang meninggal kena kanker, alhamdulillah Anda, astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah, itu kalau tidak dapat yang kita inginkan. Kalau kita dapat apa? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan supaya kalau kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, kalian tidak terlalu bahagia dan tidak sombong. Kenapa? Ini bukan ikhtiar saya, karena memang Allah telah mentakdirkan untuk saya. Misalkan ada orang kan sekarang lagi rame tuh di YouTube segala macam, di channel-channel YouTube orang-orang sukses itu. Saya nggak lulus SD loh, bahkan saya sekolah SD cuma sampai kelas 4, tapi saya kerja keras, saya kaya. Akhirnya yang wawancarai mikir, wah nggak usah sekolahin lah anak saya. Wong ini kelas 4 SD nggak naik, kelas 5 keluar drop out, sekarang jadi orang kaya. Nah, maka supaya ketika Anda sukses, Anda tidak sombong. Kenapa? Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Maka ucapannya apa? Tetap qadarullah.
punya anak, anaknya Allah takdirkan hafid Quran sebelum usia balik. Alhamdulillah, hadhi min fadlillah, qadarullah sudah. Punya anak yang sampai SMA nggak pernah pinter. Masya Allah, 5 kali 5 nggak ngerti dia. 5 kali 5 nggak ngerti. 5 tambah 7 dia nggak ngerti. Ya udah, nggak terlalu sedih. Kenapa? Karena memang sudah menjadi ketetapan takdir dari Allah. Nah, itulah orang beriman itu, kalau imannya kuat, dapat seneng dia tidak terlalu sombong, tidak terlalu bahagia, dapat susah dia tidak akan kecewa. Al-Hadid berapa? 22 dan 23. Sekarang yang keempat. Anda buka surat Asy-Syura ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Nomor 1, ingat, takdir itu merupakan rukun iman, sehingga tidak boleh main-main, harus mengimaninya dengan sepenuh hati bahwa ini ranah prerogatifnya siapa? Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur. Nomor 2, ingat bahwa takdir itu merupakan bentuk rahmat dan kelembutan Allah. Cuma saat ini kan kita masih belum tahu endingnya mau kemana. Nomor 3, kenapa Allah catatkan takdir untuk kita? Jawabannya surat Al-Hadid 22 dan 23, supaya kalau dapat sesuatu tidak sombong, kalau kehilangan sesuatu tidak sedih. Yo, sedih biasalah, tapi tidak berlarut dalam kesedihan. Nah, sekarang nomor 4, kenapa Allah beri takdir? Tulis yang keempat, muhasabah atas dosa. Muhasabah atas dosa. Ya Allah, baru saja Bu Vera tadi lihat ada perempuan datang, saya tidak kenal sama dia, dikasih sama keluarga saya nomor saya karena teman dari keluarga dikasih nomor saya. Ini mumpung Ustadz Rifki di Bali katanya. Kebetulan beliau juga pas di Bali. Nah, coba. Maka hati-hati, Bu. Maka ketika takdir itu terjadi, poin keempatnya kita sama Allah disuruh apa? Muhasabah atas dosa yang pernah kita lakukan. Boleh jadi dosa itu oleh Allah dibalasnya di dunia supaya nanti di akhirat selamat. Maka Rasulullah mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Kalimat la yazalul bala itu artinya akan terus datang keburukan demi keburukan, musibah demi musibah, ujian demi ujian. Kepada siapa? Muslim, entah laki entah perempuan. Rasulullah bilang apa? Fi nafsih wa malih wa waladi. Dalam dirinya atau hartanya atau keluarganya. Itu Rasulullah mengatakan akan terus datang sama kita ini. Maka kalau mentalnya tidak dikuatkan, ya maaf aja. Ibu-ibu tahu bullying sekarang kan? Parah apa enggak? Tidak lebih parah dibandingkan zaman saya SD. Zaman kita SD ada nggak bullying? Ada. Tapi biasa kan? Bukan tidak terekspos ya? Ya itu mungkin salah satu faktornya ya. Tapi yang lebih kuat faktornya apa? Mentalnya kuat. Bukan mental cengeng. Sekarang kan Gen Z ini apa? Panas dikit, nggak sekolah mami, very hard. Lemes banget. Maka kemarin kami dapat ada satu kasus bullying. Yang itu kita kasih masukan, tapi saya kasih masukan ke orang tuanya apa? Mental anakmu yang gak kuat. Maka sekarang lihat anak-anak masuk pesantren, mesti yang ditanya pertama kali apa? Ustadz, di sini aman dari bully nggak? Nggak ada, Bu, pesantren aman dari bully, nggak ada. Ayo cek. 24 jam kumpul bareng, mana mungkin tidak pesek atau gundek, ngerti gundek? Atau temennya kalau tidur ngorok dimasukin kapas. Dulu zaman saya di pondok lebih parah. Tahu korek api kayu itu kita bakar sampai sisa hitamnya aja, sampai jadi arang. Itu di jempol kaki teman kita kasih odol. Kita kasih odol dikit, cak. Kita masukin itu arangnya korek kayu tadi, terus kita bakar. Tas. Kita tunggu beberapa saat. Itu kan apinya turun terus.
sampai mendekati jempolnya itu panas ketambahan odol. Anda tahu odol kan? Odol itu kalau kena panas kan semakin membakar. Itu teman-teman langsung itu ngamuk dia, kita ketawa. Kalau dia marah kita kucilkan di kamar. Oh, dikerjain kok marah, cemen ente gitu. Itu terjadi. Saya SD, teman saya perempuan ke toilet, itu roknya dia, maaf ya, tapi jangan, ini bukan untuk ditiru ini, digantung di pintu kamar mandi. Anda tahu kita apain itu roknya? Kita ambil. Keluar kamar mandi pakai apa? Dari, kalau ngomong bully dari zaman dulu sudah ada, cuma sekarang masalahnya terkadang mentalnya yang mulai apa? Cengeng. Jadi artinya yo tetap bullying wajib ditiadakan. Nggak boleh ada bullying, betul enggak? Kenapa? Ini nakal banget, kelihatan wajahnya. Gak usah diberitahu juga kelihatan. Anda nakalnya apa dulu? Sering ambil rok istri saya tuh. Udah digantung saya ambil. Waktu sudah jadi istri atau belum? Sudah jadi istri. Temennya kasih minyak kayu putih. Allahu Akbar. Anda sudah tobat atau belum, Pak? Malaikat sudah melupakan dosa saya, jangan dibangkitkan lagi. Oh, sudah, jangan dibangkitkan lagi. Siap. Nah, sudah jamaah sekalian, maka artinya apa? Sudah, kita kembali ke sini. Muhasabah atas dosa. Atas apa? Dosa. Karena tidak ada dosa yang tidak berdampak. Sampai dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, albir la yunsa wal ithim la yabla. Albir bukan minuman keras. Albirru, kebaikan itu, la yunsa, tidak mungkin oleh Allah dilupakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wal ithim, dan dosa, la yabla, tidak mungkin hilang begitu saja. Sampai Abdullah ibnul Mubarak itu ngomong apa? La tajidanna ithrahu walau ba'dahin. Ketika ngomong sama orang yang berdosa, dia bilang apa? Kamu pasti kena dampaknya dosa ini walaupun setelah sekian lama nanti. Nah, maka dari itu ketika muncul takdir yang nampaknya kok gini banget, cek. Boleh jadi itu karena apa? Dosa. Nah, maka kita lanjutkan hadisnya. Akan terus datang ujian demi ujian kepada orang-orang beriman, laki maupun perempuan, dalam dirinya, dalam hartanya, atau dalam keluarganya. Terus apa kata Rasulullah? Hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah. Sampai kalau dia nanti wafat, dia tidak lagi membawa dosa. Jadi musibah demi musibah yang datang itu sebagai penggugur apa? Dosa. Sampai Rasulullah bilang hatta syaukatu yushakuha, sampai pun duri yang mengenai kaki kita, kafarallahu biha khataya, dengan satu duri tadi Allah hapuskan dosa-dosa kita. Nah, maka sekarang Anda buka surat Asy-Syura. Surat apa? Asy-Syura. Ayat berapa? Ayat berapa? 30. Kita baca ayatnya supaya kita bisa lebih memahami ya. Lah, 30 bukan 20. Ayat berapa? 30. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura pada ayat yang ke-30, "Wa ma asabakum mim musibatin", tidaklah menimpa kalian musibah apapun. Jadi apapun, entah itu sedih, capek, sakit, takut, tidak tenang, panik, gagal, bangkrut, apalagi mohon maaf ya, mungkin yang rumah tangga sampai Allah takdirkan terjadi masalah sampai kemudian pisah, itu Allah katakan ma asaba mim musibatin, dan tidaklah menimpa kalian suatu musibah apapun, fabima kasabat aidikum, pasti semua itu karena perbuatan kalian. Perbuatan siapa? Kalian. Maka kalau lagi kena yang seperti itu, Bu, jangan langsung kok saya, tapi langsung apa? Saya melakukan apa? Saya kasih cerita. Ini terjadi di zaman tabi'in. Ada seorang perempuan sama suaminya tinggal di suatu rumah. Suami kerja, perempuan tinggal di rumah. Nanti kira-kira kalau bahasa kita ya, jam 8 pagi ada tukang air masuk.
Itu si perempuan bukain pintu, perempuannya sembunyi di balik pintu, tukang air isi air, selesai dia keluar, la salam wala kalam. Tidak ada salam, tidak ada ngomong sama sekali. Tutup lagi pintunya, aman. Terus begitu sampai sekian tahun. Tidak pernah terjadi apapun terhadap istri yang rumahnya dimasuki tukang air. Sampai suatu hari, tukang air tadi ketika mau keluar, itu pintunya ditarik, itu si perempuan diciumin wajahnya. Setelah selesai, semua itu selesai, suaminya pulang. Langsung kata istrinya apa? Ma fa'alta tiwalal yaumi minadh-dhunub. Suamiku ngaku, kamu habis ngelakuin apa sepanjang hari ini? Habis ngapain kamu? Suaminya bilang, namanya suami kan? Suami kan? Ya apa suami ya? Habis ngapain? Enggak. Dibilang, lah saya nggak ngapa-ngapain. Istrinya bilang, fa'alta ayya syai' akid, pasti kamu melakukan sesuatu, akid, pas tidak mungkin tidak. Suaminya bilang, memang ada apa? Cerita dulu, kata istrinya. Oh iya, tadi ada pembeli datang ke pasarku, seorang perempuan cantik. Aku katakan sama dia, ambil barangnya gratis, syarat kamu mau saya cium. Syaratnya apa? Kamu harus mau saya cium. Kata istrinya, faya subhanallah, fa'alta hadha wa fu'ila bi hakadha. Kamu melakukan dosa itu, akhirnya dosa itu oleh Allah dibalaskan lewat aku. Suaminya tanya, emang kenapa? Barusan aku dibeginiin sama laki-laki. Marah suaminya, kayak gak terima. Kata istrinya apa? Sama seperti suaminya perempuan itu tidak akan terima kalau tahu istrinya kamu begitu kan. Coba. Sehingga tidak mungkin terjadi takdir apapun kecuali diawali dosa. Maka ketika takdir itu datang, muhasabah atas dosa apa kok sampai datang takdir seperti ini. Nah maka dalam surat Asy-Syura, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam keadaan yang lain sama Allah sudah diampuni. Ini yang sisa-sisanya saja ini yang Allah timpakan berupa takdir yang nampaknya kurang baik. Sip. Nah sekarang penutup. Ada 3 hal. Kalau takdir itu sudah terjadi dan ternyata takdir yang tidak kita inginkan, apa sikap kita? Ingat, yang pertama, perkara mengenai takdir dan yang berkaitan dengannya. Nomor 1, takdir termasuk perkara apa? Rukun iman. Yang kedua, takdir itu datang karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga, apa fungsinya takdir? Supaya kita tidak bangga sampai sombong ketika dapat sesuatu, dan kita tidak sedih berlarut ketika kita kehilangan sesuatu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, takdir itu jamaah untuk kita muhasabah atas dosa yang telah kita lakukan. Sekarang kalau takdirnya sudah datang, tapi kemudian takdir itu tidak seperti yang kita harapkan, maka sikap kita nomor 1, sabar. Ustadz, kok sabar terus? Coba ibu-ibu enggak bosen enggak? Ustadz, suami saya begini. Sabar ya bu. Ustadz, sudah sekian kali terulang. Yang sabar ya bu. Ustadz, tadi malam saya mau dicekek sama suami saya. Sabar ya bu. Lama-lama dia bilang, apa sih ini Ustadz, ini belajar apa enggak sih? Ini jangan-jangan Ustadz abal-abal, ijazahnya palsu juga nih, jangan-jangan. Dicek teman sekelasnya nggak ada yang kenal. Dicek nomor seri ijazahnya ternyata nggak tembus di kampusnya. Cukup. Lah, saya ngomong Ustadz kok. Saya tidak sedang membicarakan siapapun di sini. Tapi arahnya ke sana ya, dosa juga ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sudah. Maka begini. Sabar, terima kasih bu, ya Allah, ini nasihat paling baik dalam hidup saya, sabar. Maka begini, Ustadz kok sabar terus ya? Apa Ustadz tidak punya solusi yang lain? Maka kita jawab, ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fa inna an-nasra
Nasr itu kemenangan, kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan, itu namanya nasr. Fa inna nasr, kemenangan itu, kesuksesan itu, kebahagiaan itu, fa inna nasrat ma'as sabri, datangnya bersamaan dengan kesabaran. Berarti ketika muncul takdir yang buruk dan Anda seketika itu bisa sabar, tidak usah nunggu jalan keluar, itulah sudah sabar, itu kemenangan. Anda bisa sabar, itu sudah menang. Karena setan tidak senang Anda sabar. Setan itu mengajarkan kepada Anda apa? Teriak, pukul, sikat, bakar, keroyok, hancurkan. Coba setan ada ngawur, hancurkan, jangan kasih, jangan maafin, jangan dilupain. Itu setan. Sementara Allah meminta kita untuk apa? Wasta'inu bis-sabri was-salat. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, Allah bilang apa? Ayo minta tolong sama Allah. Tapi caranya bagaimana? Jadi kunci membuka pertolongannya Allah itu sabar dulu. Bagaimana tidak mau sabar terus? Ini kan yang datang kepada kita ketetapannya siapa? Allah. Terus Anda protes, gimana sih? Setelah Anda protes sama yang bikin, terus Anda minta tolong, tapi bantuin dong. Marah ndak yang bikin? Enak aja katanya. Lawang kamu nggak sabar kok sekarang minta? Coba dari awal sabar. Dan sabar itu jamaah bukan nunggu setelah sekian hari. Minggir. Gak kuat saya lihat muka kamu. Pengen tak parut lambemu. Gitu. Loh, Anda kok ngerti bahasa Spanyol? Anda orang mana sih? Sudah? Tidak begitu, tapi sabar itu apa? Ketika terjadi pertama kali. Maka ketika perempuan tahu kan anaknya meninggal, Rasul bilang, Bu, jangan nangis, jangan marah, minta tolong sama Allah, minta pahala kepada Allah, yang sabar. Perempuannya protes, enak ngomong begitu, kamu gak kena kok. Kita banget gak ini? Kita kalau lagi ada masalah, orang lain bilang, yang sabar ya mbak, husnudzon ya mbak, walaupun gak keucap dengan lisan, minimal hati ngomong apa? Sabar. Kayak yang top aja kamu nyuruh saya. Enak kamu ngomong sabar. Emang kejadian ini gak kejadian sama kayak kita kan? Terus Rasulullah pergi. Setelah Rasulullah pergi, diingetin sama sahabat perempuan tadi, Bu, tahu kan yang ngomong barusan siapa? Nggak tahu. Yang barusan ngomong Nabi Muhammad. Kaget ini perempuan. Dia datang ke rumahnya Nabi Muhammad ngomong, ya Rasulullah al-ana asbir. Ya Rasul, sekarang saya sabar. Rasul bilang apa? Oh enggak. Kamu tidak sabar. Kenapa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika bag. Ketika pukulan yang... Nah, ini bagus. Refleksnya istighfar. Ada orang refleksnya keren, Pak. Ketika bak yang pertama dia langsung, maka itulah orang yang sukses. Tidak usah nunggu. Loh, ini setelah sabar apa? Jangan. Anda bisa sabar, itu sudah menang. Apalagi nanti dapat bonus dari Allah berupa jalan keluar. Nah, maka ketika terjadi musibah yang tidak kita inginkan, yang pertama apa? Sabar. Kenapa kok harus sabar? Karena Nabi Muhammad menjamin dan tidak mungkin Nabi Muhammad salah. Kalau sabar pasti sukses. Sekarang ada takdir yang tidak baik, Anda harus apa? Memang sabar itu kalau mudah, Bu, ya semua orang akan sabar. Tapi karena dia susah, maka tidak semua orang mampu untuk sabar. Nah, sekarang disebutkan oleh para ulama ada 4 tingkatan sikap manusia ketika terjadi takdir buruk. Ada berapa? 4 tingkatan sikap manusia ketika terjadi apa? Takdir buruk. Yang 1 jelek, yang 3 baik. Anda mau yang 1 apa 3? Yang 1 jelek, 3 baik. Anda mau yang 1 apa 3? Pak, sudah siap Pak? Sudah boleh 3 Pak? Dia milih 3 dibanding 1. Ayo bismillah, ini sudah ini lampu hijau. Syekh beli lampu hijau, lebih milih 3 dibanding 1 ya. Yang 1 jelek, yang 3 baik. Berarti kalau istrinya baru 1, oh tetap
Sudah. Bukan ngajak-ngajak, saya mendakwahkan. Saya mendukungkan. Bagus, terima kasih. Salaman. Luar biasa, Allahu Akbar. Walaupun saya belum melakukan. Oh, minimal niat dulu. Anda tahu kan, where there is a will, there is a way. Astagfirullahaladzim. Sudah, dah usah. Gini Bu, ada empat sikap manusia ketika dia menghadapi takdir yang buruk. Yang nomor 1 jelek, nomor 2, 3, 4 baik. Tapi kebaikan yang 2, 3, 4 itu tafawud. Tafawud itu apa? Tingkatannya berbeda. Nomor 1, marah. Nomor 1 apa? Marah. Ketika dapat takdir jelek, marah dia. Allah tidak adil. Sampai dulu ada lagu dari Ustazah Desirat Nasari, Tenda Hijau, biru, tenda biru. Dia bilang, takdir memang bukan takdirnya yang kejam, kamu yang tidak ngerti menyikapi takdir. Maka akhirnya liriknya diganti kan, karena waktu itu diprotes ya. Akhirnya diganti apa? Luar biasa, saya ngetes loh ini Bu. Saya ngetes ini. La haula wala quwata illa billah. Ini kualitas majelis taklim Khadijah ya. Luar biasa, perlu upgrade terus ini. Tidak ada, bercanda. Sudah. Nomor 1 marah. Anda buka surah Al-Hajj. Surat apa? Al-Hajj. Ayat yang ke-11. Surat Al-Hajj pada ayat yang ke-11. Surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Yang menunjukkan ketika manusia itu mendapati takdir yang buruk, dia apa? Protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nas. Kalimat min di sini menunjukkan bukan semua manusia, ada sebagian dari kalangan manusia. May ya'budullah ala harf. Orang yang menyembah Allah dalam satu keadaan saja. Anda ngerti tidak dalam satu keadaan itu apa? Dia menyembah kepada Allah hanya kalau senang saja. Oh Allah baik, Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Ghafur, Allah Wahhab, Allah Tawwab. Itu ketika apa? Senang. Tapi kalau pas kena musibah, murka dia. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah hanya sekedar pada satu keadaan saja. Fa in asabahu khairun itama'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, senang. Kalau mendapatkan apa? Kebaikan. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tapi ketika ditimpa cobaan, dia berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang itu kalau konteks ayat ini, dia kembali kufur. Kembali apa? Kufur. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang seperti itu adalah kerugian yang nyata. Dalam ayat yang lain, itu Al-Hajj ayat berapa? 11. Jadi dia hanya menyembah Allah, hanya yakin kepada Allah ketika apa? Senang. Ketika susah, dia menganggap Allah tidak adil, Allah jahat sama saya, Allah tidak bisa. Itu bahaya Bu. Kenapa? Allah sesuai prasangka siapa? Hambanya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengingatkan begini, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ada orang-orang itu yang memuji Allah ketika rezekinya lapang saja. Sama Allah rezekinya diperluas, sama Allah dikasih kenikmatan. Dibilang apa? Rabbi akraman. Allah ini memang baik. Tapi wa amma idza mabtalahu, kalau dia diuji oleh Allah, wa qadara alaihi rizqahu, rezekinya sama Allah diapain?
Kerannya yang awalnya dibuka full, sekarang mulai ketutup setengah. Mulai keluarnya itu udah nggak lagi banyak. Dibilang apa? Rabbi ahanan. Allah tidak baik ini. Itu sikap yang pertama. Murka ketika mendapati takdir yang buruk. Anda termasuk yang itu bukan? Dan itu tidak ringan. Tidak ringan. Kenapa? Karena waktu terjadi musibah, itu dalam hati itu perang antara sabar, marah, kecewa, ridho, itu perang. Saya 2 tahun yang lalu ngalamin. Saya lagi di Batu, di kota Batu, di bulan Ramadan tanggal 10. Di bulan Ramadan tanggal 10 di kota Batu. Anak saya sakit di Kasembon, 40 kilo jaraknya. Dari tempat saya ceramah ke rumah saya. Itu mau sahur, ditelepon sama kakak saya. Anakmu meninggal. Itu kaki di kamar mandi itu kayak nggak ada tulangnya. Itu mau mandi gini, jatuh blek. Mau lagi sampai saya takut akhirnya nggak usah mandi lah. Berangkat keluar. Itu dalam hati, ya nggak seperti mudah ketika ceramah. Iya, sampai ada ibu-ibu komen, enak ya kalau dapat suami ustadz ya, diingetin ceramah, kemudian kalau malam diajak sholat tahajud, kemudian kalau kita salah diingetin dengan cara yang baik, perhatian, taat kepada Allah. Saya bilang, itu kan pas ceramah, Bu. Kalau sehari-harinya, ya mohon maaf ya, kita juga manusia yang terkadang nah, sudah itu dalam hati, Bu. Kok pas saya nggak ada, gitu, protesnya sama Allah gitu. Kenapa harus anak saya? Protesnya lagi apa? Kenapa kok Ramadan dalam keadaan baju barunya sudah saya beliin? Kalau protesnya lagi, kenapa saya tidak dikasih kesempatan mendampingi di akhir usianya? Kalau mau protes lagi, nggak selesai. Tapi kemudian langsung ingat, ya Allah, takdirnya Allah pasti baik. Dokternya datang ke rumah setelah jenazah dikuburkan, dokternya bilang apa? Bagus kalau dia meninggal. Ini rasanya anggur apa? Musket apa namanya ini? Pusket. Ini kayak mau kita lempar ke mukanya dokter. Ke dokternya bayar mahal, obatnya mahal. Ketika meninggal dibilang bagus. Ternyata apa? Dia tunjukkan rekam medisnya. Obatnya sudah terlalu banyak, dalam keadaan minumnya anak ini sedikit, ginjalnya sudah mulai bermasalah, semakin tambah umur akan semakin bertambah apa? Masalahnya, sehingga meninggal sekarang menurut dokter itu lebih baik dibanding meninggal lebih lama, anak ini semakin. Coba, kalau kita tidak bisa ngatur takdir Allah, berat. Sudah, yang pertama marah. Nomor 2, ingat 2, 3, 4 sudah apa? Baik. Kalau sudah 2, 3, 4 sudah baik. Kalau masih 1 marah kok. Oh, konteksnya beda. Kalau masih 1 di sini marah, maka tidak baik. Yang kedua, ketika kena masalah, sabar. Ustadz, sabar kok baik tapi bukan level yang teratas. Oh, belum bisa. Nanti level yang terbaik apa? Bersyukur kepada Allah atas musibah jelek. Ya apa bersyukur? Nah, maka nomor 2, sabar dulu. Sabar itu level kedua. Daripada marah, mendingan. Karena orang itu cukup diem saja. Sabar. Tapi hatinya belum tentu ridho. Karena sabar itu apa? Menahan lisan dan perbuatan. Jangan sampai mengucapkan dan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh. Berarti cukup Anda. Itu apa sudah? Sabar. Dan kenapa sabar itu gak bagus-bagus banget? Dia cuma level kedua saja. Karena mau sabar ataupun tidak, musibahnya tetap terjadi. Na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan dia. Dengar cerita, motormu dicuri orang. Lalu kita marah-marah, handphone kita lempar. Ini musibah 1 jadi 2. Balik enggak? Kalau Anda marah, motornya balik enggak? Enggak juga. Orang ditelepon, mobilmu kebakar, tokomu kebakar. Kalau dia marah, balik enggak?
maka tidak ada pilihan lain memang kecuali sabar. Maka cukup Anda tahan diri, tarik nafas, atur pikiran, tenang sejenak, selesai urusan. Minimal sabarnya sukses. Itu kedua. Maka itulah yang Allah minta dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Siapa mereka? الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. Selesai. Pokok kena musibah, inna lillah wa inna ilaihi. Nomor 3, ridho. Nomor 3 apa? Ridho. Ustadz, bedanya ridho dengan sabar apa? Orang sabar belum tentu ridho. Sama enggak ridho dengan sabar? Beda. Nanti sabar. Bedanya ridho dengan sabar apa? Kalau sabar itu sekedar menahan diri walaupun hatinya masih bergemuruh. Tapi kalau ridho pasti sabar. Orang sabar belum tentu ridho. Kalau ridho pasti, karena ridho itu apa? Alhamdulillah ya Allah, memang ini sudah ketetapan takdirmu. Radhitu, saya ridho. Maka Allah kasih apresiasi. Apa apresiasinya? Orang yang ridho dengan musibahku, maka Allah akan berikan kepadanya keridhoanku. Jadi kalau ridho dengan ketetapannya Allah, Allah bakal apa? Ridho. Kenapa begitu? Balasan sesuai dengan amalan. Amalan kita ridho dengan apa yang Allah tetapkan, maka Allah akan ridho kepada kita. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang paling top, syukur. Tokomu kebakar. Alhamdulillah kakak, terima kasih berita gembiranya. Wow, amazing. Ya nggak gitu banget lah ya. Temennya bilang, ini musibah kebakaran, langsung telepon di grup Khadijah. Bu Vera nggak lagi kena apa-apa kan? Nggak ada gangguan apapun kan? Kok saya beritahu toko kebakar kok amazing, thank you my sis. Oh, great news. Malah ya bukan begitu juga, tapi apa? Syukur itu adalah dalam 3 hal. Tulis. Syukur ketika terjadi musibah. Nomor 1, apa sih syukurnya itu? Ketika musibah itu tidak mengenai agama kita. Kalau musibahnya cuma musibah dunia, maka apa? Kecil. Wong dunia juga tidak kena musibah pun bakal kita tinggal kan? Iya apa enggak? Maka kalau musibahnya dunia, kita bersyukur, alhamdulillah musibahnya bukan musibah agama. Nomor 2, kenapa kita syukur kepada musibah tadi? Karena musibahnya tidak lebih besar dibanding yang sedang terjadi. Misalkan tokomu kebakaran, alhamdulillah. Coba kalau saya pas di sana, saya ikut. Jadi kita mensyukuri karena tidak lebih dari yang sedang terjadi. Alhamdulillah, cuma itu. Kita bisa cari alasan lain. Syukur yang ketiga apa? Karena musibah itu tanda Allah cinta. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahum. Allah kalau cinta sama seorang hamba, Allah kasih apa? Ujian. Maka syukur. Nah, sekarang jamaah sekalian, yang terakhir, kalau sedang terjadi sesuatu di antara takdir yang tidak kita inginkan, apa? Maju, move on. Apa dalilnya? Anda tahu Amirul Mukminin Umar ketika mau inspeksi, mau belusuan, seperti mau belusuan, tahu kan? Belusuan itu apa? Sidak lah ya, inspeksi mendadak. Itu dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar berkali-kali dan tanpa nggak bawa kamera Umar. Emang nggak ada sih ya? Emang, tapi artinya memang dia lakukan itu karena bentuk tanggung. Pertama, ketemu perempuan yang sedang masak air, isinya apa? Batu. Umar tanya, apa bu, kok anakmu nangis? Ibu itu nggak tahu kalau yang datang Umar. Baini wa baina Umar Allah. Antara saya dengan Umar nanti, itu saya lapor sama Allah.
Terus Umar tanya, "Lu ada apa?" "Ini lihat anak saya kelaparan." Umar enggak tahu. Enggak apa-apa. Ini alhamdulillah. Kata orang tuanya, "Wih, Ustadz kurang ajar banget, anak saya jatuh." Dia bilang, nah ini qadarullah. Sudah begini, sudah konsen ke sini. Enggak apa-apa insyaallah itu. Sampai mana tadi? Umar ngerebus air. Kata perempuan tadi, mana mungkin dia tinggalkan anak saya kelaparan terus dia nggak tanggung jawab. Umar tanya, dalam keadaan perempuan ini nggak tahu. Bagaimana Bu Umar bisa tahu? Lawang Anda tinggalnya di puncak bukit ini. Kata perempuan tadi apa? Kok enak dia bilang bagaimana Umar bisa tahu? Lalu terus dia jadi pemimpin kami, tujuannya apa? Itu tanggung jawab dia. Gemeter Umar. Langsung Umar turun sama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Masuk ke Baitul Mal, ambil gandum, ambil kurma, ambil minyak. Digendong sama Umar. Abu Ubaidah bilang apa? Ahmilu anka ya Amirul Mukminin. Umar, saya yang angkatin. Marah Umar. Waihak, atahmilu wizri amam Allah yaumal qiyamah. Ngawur kamu ini, kata Umar. Mana mungkin kamu bisa nanggung dosa saya nanti di hadapan Allah? Tidak bisa, biarin Umar yang angkat. Umar angkat, dimasakin buat ibu tadi. Kata ibunya, biar saya yang masak. Nggak usah, saya. Setelah masakannya selesai, anaknya disuapin. Kata ibunya, udah kamu pergi aja, biar saya suapin anak saya. Kata Umar apa? Enggak, saya tadi lihat dia nangis, maka saya pengen lihat dia. Saya tadi lihat dia nangis karena lapar, maka saya pengen lihat dia ketawa karena kenyang. Kalau besok Bu, mataharinya sudah keluar, kamu datang ke Baitul Mal, kamu ketemu Umar di sana. Pagi-pagi ibu itu datang ke Baitul Mal, ternyata Umarnya yang tadi malam ke rumahnya. Coba, itu apa enggak malu perempuan itu? Enggak malu, kenapa? Karena yang dia katakan kebenaran. Terus ketika Umar sidak, ingat gak? Ada seorang nenek sama cucu perempuannya mau nyampur antara susu dengan air. Ingat gak? Terus kata neneknya, cucuku campur sama air. Cucunya bilang, oh enggak boleh, Umar melarang. Neneknya bilang, Umar kan enggak lihat. Kata cucunya apa? Kalau Umar enggak melihat, Tuhannya Umar ngelihat. Umar bilang, ini bibit unggul. Tandain rumahnya sama Abu Ubaidah, ditandain. Besok sama Umar dinikahkan sama putranya Umar yang namanya Salim. Dari keturunan itu keluar yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Tahu enggak Umar bin Abdul Aziz? Ya dari perempuan yang jujur tadi itu. Makanya buah jatuh tidak jauh dari timbangannya. Sudah. Kemudian salah satu ketika, kenapa Anda ketawa? Ada yang salah? Hah? Enggak ada. Oh, enggak ada. Sip. Sekarang yang sesuai dengan materi kita. Ketika Umar mau sidak ke suatu daerah, ternyata Umar ketika mau masuk dicegat sama orang. Dihalangi. Umar, la tadkhul. Inna fiha ta'un. Di dalam situ ada penyakit menular, namanya penyakit ta'un. Penyakit ta'un itu orang kena sore pagi meninggal, kena pagi sore meninggal. Lah, Covid masih lumayan. Ta'un itu Bu, tidak ada kemungkinan sembuh. Kena pagi, sore berangkat. Kena sore, pagi berangkat. Itu ta'un. Maka dibilang, Umar, jangan masuk. Akhirnya Umar rapat dengan para pembesar Ansor dan Muhajirin. Gimana? Masuk enggak? Yang satu bilang, masuk Umar. Sampai sini masa enggak masuk? Masa Umar takut dengan takdir? Yang satu bilang, jangan Umar, itu namanya bunuh diri. Akhirnya mereka diskusi. Muncul Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bilang apa? Ya Umar, saya mendengar Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kalau kalian mengetahui ada ta'un di suatu daerah, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk. Kata Umar, idzan la nadkhul. Kalau begitu kita tidak masuk. Terus ketika tidak jadi masuk, Umar mau pergi. Salah seorang sahabat nyeletuk, tafirru minal qadari ya Amirul Mukminin. Kok Amirul Mukminin takut dan melarikan diri dari takdir? Kok Umar melarikan diri dari takdir? Kok kabur? Apa kata Umar? Afirru min qadarin ila qadar. Saya kabur dari satu takdir untuk menjemput takdir yang berikutnya. Berarti apa? Move on. Jangan berhenti di situ. Ini takdir selesai ceritanya sudah. Kenapa selesai? Udah terjadi. Terus apa yang Anda lakukan? Mau nangis terus?
Tidak berubah apapun. Maka apa? Harus segera move on. Karena apa? Kita akan berpindah dari satu takdir menuju takdir yang berikutnya. Barakallahu fiik. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekarang ada satu Bu Vera, Ustazah Vera. Mana Bu Vera? Berapa pertanyaan Bu Vera saya kasih untuk mereka? 2. Nomor 1, sebutkan 4 hal pertama tentang takdir. Kenapa pertanyaannya rotok berat? Karena hadiahnya, Anda nanti ketika buka, amazing. Maka sebelum buka, tarik nafas dulu biar tidak kaget. Nanti khawatir dapat hadiah menyenangkan malah kena serangan jantung ya. Maka jantungnya disiapkan dulu. Silakan sebutkan 4. Ya boleh saja. Tunggu. Tapi yang nunjuk jangan saya, yang nunjuk panitia. Maka nunggu Bu Vera. Bu Vera mana Bu Vera? Oh ya. Host ibu kota ya. Baik, panjenengan nun sewu maju ke depan ya. Nanti Anda tunjuk siapa yang boleh jawab. Anda apa-apa udah. Mau jawab katanya. Oh, Anda mau jawab? Kayak bisa aja. Baik, nah saya kasih pertanyaannya begini. Pertanyaannya, sebutkan 4 perkara pertama yang saya ceritakan mengenai takdir dan yang berkaitan dengannya. Agak-agak berat memang karena itu titipan dari Bu Vera tadi, kata Bu Vera, karena hadiahnya juga menarik, maka pertanyaannya harus yang beribu-ibu. Kenapa beribu-ibu? Berbobot. Ibu-ibu apa? Berbobot. Berbobot. Makanya pertanyaannya harus beribu-ibu. Ada yang mau jawab? Nyontek boleh karena itu yang Anda tulis tadi. Silakan yang duluan ya. Ini insya Allah nanti kalau jadwalnya bareng bisa ketemu saya di Mekah nanti. Kalau jadwalnya bareng. Amin ya Allah. Hah? Kayak hadiahnya umroh aja ya. Silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengimani takdir. Yang kedua takdir itu mengimani takdir karena takdir merupakan bagian dari iman. Rukun iman. Sip, boleh 1, 2. Yang kedua takdir itu sebagai bentuk rahmat dan kelembutan Allah. Contohnya apa tadi? Ada seorang raja yang tangannya tangannya. Ya, nomor 3. Tercantum dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. Yang intinya dalam ayat 22 itu, tidaklah terjadi suatu musibah apapun yang terjadi di muka bumi dan di dalam diri kalian itu kecuali semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun yang lalu. Betul. Kemudian yang 2-3-nya? Itu saya. Tujuannya apa? Agar tidak terlalu. Agar tidak terlalu sombong dan ketika kita mendapatkan kesenangan dan tidak sedih berlarut. Dan tidak sedih ketika kita mendapatkan keburukan. Barakallahu fiik. Terakhir yang keempat. Yang keempat, bermuhasabah atas semua dosa. Kenapa? Musibah-musibah itu yang datang adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Naam, surat apa? Asyura. Ayat berapa? Ayat 30. Surat Asyura ayatnya semuanya ada berapa? Nggak jadi. Ganti yang lain. Loh, nggak kecewa kan? Nggak ngerti takdir. Nah, iya betul. Ustaz, Jawabannya kalau betul. Jawabnya lengkap nanti hadiahnya umroh loh. Iya. Dapat hadiah. Nggak jadi. Ustaz, baru diceramai takdir. Jawabannya udah betul, sikapnya yang belum betul ini. Masya Allah, alhamdulillah. Enggak terima kasih sama saya. Iya, masya Allah. Yang kedua, sebutkan 4 tingkatan seseorang ketika menghadapi takdir yang buruk. Anda yang nunjuk. Depan juga boleh, belakang juga, terserah Anda pokoknya sudah. Saya enggak dilihat sama Mbak Ibu. Iya, saya naik angkat tangannya tinggi.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali muqaddimah Bu, innal hamdalillah nahmaduhu. Ketika kita menerima takdir yang kita tidak inginkan ya, tingkatannya di sini penerimaan kita seperti apa, yaitu yang pertama bisa jadi kita marah. Tapi mungkin kita harus mengontrol marah, mending kita bisa berupaya untuk menahan amarah. Sip. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat. Nah, tadi kok enggak? Al-Hajj, yes, that's right. Al-Hajj ayat 11. Mantap. Apa? Enggak, ini catatanku lo ada. Yang kedua. Yang kedua sabar. Sabar. Kenapa Yeah. harus sabar? Rasulullah mengatakan karena kemenangan berada di balik orang yang sabar dan sholat. boleh, tidak apa-apa sudah ya, terserah sudah ya. Memang beda kalau kajian di Kediri Bu Vera itu harus teliti. Tapi karena ini Bali ya sudahlah paham. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga yaitu ridho. Ridho. Sambil mungkin innalillahi mengucapkan ya ketika terkena itu innalillahi. Tadi saya nulisnya gitu serat-serat, saya tulis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ridho itu artinya apa? Senang. Menerima. Iya, tidak protes. Tidak protes. Karena kalau sabar boleh jadi masih protes. Kok ngene? Tapi kalau sudah ridho itu udah wes diterima aja. Manut kersoni Gusti Allah. Loh, kok ngerti bahasa Jawa semua di sini? Oh alah. Keempat, syukur Ustadz. syukur. Kenapa bersyukur? Insya Allah dalam takdir Allah itu ada hal yang baik yang sudah siapkan oleh Allah. Anda kok mengarang bebas begitu? Iya, ada saya sebentar. Enggak ngarang. Yang pertama ya ketika musibah tidak mengenai agama. Alhamdulillahnya kenapa? Musibahnya bukan pada agama. Nomor Yang dua. kedua, musibah tidak lebih besar dari yang sedang terjadi. Nomor tiga. Tanda cinta dari Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Jawabannya Wa betul. iyaka Ustaz. Kalau tidak mau buat saya aja taruh sini. Coba kita tes coba. Iya, jawabannya benar tapi hadiahnya bukan untuk Anda, Bu ya. Coba, kecewa enggak kalau dapat takdir? Bu Vera, jangan dikasih Bu Vera. Enggak usah. Coba ngetes bagaimana sikapnya. Enggak apa, biarin. Baik Ibu sekalian, sekarang saya jawab pertanyaannya siapa tadi, antara ikhlas dan ridho. Ikhlas itu ibu-ibu berkaitan dengan amalan yang kita lakukan untuk mengharap ridho dari Allah karena tujuannya hanya untuk Allah. Itu koridornya ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan pada urusan musibah. Saya kena musibah, saya ikhlas kok. Itu keliru. Saya kena musibah, saya ridho kok. Itu betul. Nah, tapi kalau ikhlas itu adalah ketika Anda sholat, saya ikhlas. Anda sedekah, saya ikhlas. Anda haji, saya ikhlas. Nah, tapi ketika kena musibah itu lebih kepada apa? Ridho. Jadi ikhlas itu ketika Anda sebagai subjek, ridho itu ketika Anda menjadi objek. Fahimtum? Masya Allah, bahasa Arabnya keren. Baik, dari saya cukup sekian. Nanti insya Allah ada door prize lagi ya dari Al-Khadijah ya. Dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim. Dari Majelis Taklim Khadijah. Dari saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mohon dimaafkan ya kalau ada kalimat-kalimat yang kurang sopan, ada candaan yang mungkin kurang pas, yang menjadikan Anda tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.